Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa hiya a'dhamu ni'am. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami muliakan dan kami cintai guru kita yang sedang dalam perjalanan yang baik, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf, kemudian Habib Ali Assegaf, kemudian Ketua Safari Subuh Seumur Hidup, insya Allah. Lalu MC kita yang handal ini susah pengganti, susah diganti nih, Pak Ustadz Sumardi. Kemudian tamu-tamu terhormat kita banyak banget di sini. Ada Pak Haji Ma'ah, ya tanggung jawab terus Pak Haji Ma'ah nih. Lalu ada Pak Ustadz Raan, Pak Jaya Lelana, terus kawan karib saya Pak Boy Ibrahim, Pak Ustadz Abdul Rahman, lalu Pak Ustadz. Ini banyak kiai muda juga di sini. Tahun-tahun kiai muda banyak di sini. Ya. Di samping itu, lebih daripada itu, saya sangat berterima kasih juga kepada seluruh pengurus DKM masjid-masjid di Setu yang telah hadir kemari bersama jamaahnya, sehingga terasa bahwa taklim ini dipadatin oleh jamaah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Ahlan wa sahlan, kita sudah hadir. Selanjutnya, puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah berkat berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kembali pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka bersilaturahim, dan juga dalam rangka menggugurkan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya. Yang sama-sama kita hormati tentunya guru kita yang kita hormati, yang kita cintai, Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA, yang alhamdulillah beliau begitu istiqomah hadir
bersama kita, dan alhamdulillah pada pagi ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita doakan mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, dan juga Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Juga yang sama-sama hormati guru kita Habib Ali bin Abdurrahman hadir juga bersama kita. Juga di belakang saya di sini ada, di belakang nih juragan-juragan, di belakang saya Pak Ustadz Dindin Abdul Hamid, Bapak Madin, ya Allah, alhamdulillah. Mukanya nggak kelihatan bajunya doang, jadi selalu ke mukanya. Alhamdulillah. Juga yang sama-sama penuhi tentunya segenap pengurus DKM Masjid Darul Arqam di bawah pimpinan Bapak Haji Sukanto SBSE. Nah, ini saya perlu sebut ini biar jelas. Alhamdulillah ya, dan tentunya semuanya ada di dalamnya. Ada Pak Haji Suluh, mana Pak Suluh Sugiharto ya? Ini orang, nah itu, ini di depan Pak Suluh. Ini mantan pejabat Pemda nih, ya Allah, jarang. Ada Pak Widodo, ada Pak Wid, Pak Anang, ini yang aktif di Sapara Subuh ini, alhamdulillah, dari Bantar Jati, dan juga semua jamaah dari Masjid Jami Darul Arqam. Juga yang sama-sama hormati tentunya di samping saya yang selalu mendampingi saya Ustadz Sumardi SAG, alhamdulillah hadir. Samping saya Ustadz Fatur Rahman. Ini jabatannya banyak banget, kalau sebutin jabatannya kebanyakan. Yang penting ini anak saya, ini guru saya, dan juga sahabat saya, jamaah saya juga, alhamdulillah. Sampingnya Bapak Boim Ibrahim, alhamdulillah dari Lubang Buaya hadir bersama kita. Pak tokoh kita Bapak Haji Jayalana, Pak Haji Siman dari Al-Barokah, Ustadz Aan Abu Hasan, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aan. Ada dari Al-Waido, Universitas Jurudin, semuanya banyak banget ini. Pak dari Lubang Buaya, Bapak Imaduddin, sehat Pak Imad ya? Alhamdulillah, barakallah, alhamdulillah. Saya lihat di belakang ada Ustadz Nasir dari Bangkuapus, Ustadz siapa tadi ya? Ada Ustadz Mujahidin juga, alhamdulillah dari Cilacap. Semuanya banyak ya. Semuanya yang saya hormati tentunya segenap pengurus DKM Masjid dan Musola Kelurahan Setu dan sekitarnya ya. Kalau saya sebutkan nanti kepanjangan, guru sudah hadir di tengah-tengah kita. Juga saya sama hormati tentunya para Bang Japar yang selalu hadir bersama kita. Tidak lupa saya melihat Pak Ustadz Asimun. Allah, makasih Pak Ustadz Asimun berkenan dan rekamannya bagus. Saya senang di program ya, dimasukin di YouTube-nya. Barakallah. Juga Pak David ya yang selalu merekam, dan juga Pak Wali yang selalu membuat tersungguh kegiatan kita. Semuanya mohon izin kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak sekalian. Juga Ustaz Jainuddin, mohon maaf yang punya Safiyah, alhamdulillah, barakallah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita laksanakan, tadi itu datang Pak Nomin, alhamdulillah, makasih Pak Nomin. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Yang pertama, salam dari Pak Haji Sofyan Abdurrahman kepada guru, juga kepada para jamaah. Beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Siwaka
إلا باسم منتقم Mari sama-sama kita ikuti uraian yang akan disampaikan oleh guru kita pada Habib dan Mahbub Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Sigap. Waktu dan tempat kami silakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, ma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang alhamdulillah sudah masuk di dalam bab birrul walidain dan silaturahim, yang penentuan yang terakhir yaitu pekan lalu sudah kita bahas di hadis ke-320. Maka saat ini kita berada di hadis 321, yaitu hadis masih berbicara tentang birrul walidain, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Dikatakan aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau aqbala rajulun ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad abtaghi al-ajra min Allah. Qala fahal min walidayk ahad ay? Qala na'am bal kilahuma. Qala Fatab tahil ajri min Allah. Qala na'am. Qala farji' ila walidayk fahsin suhbatuhuma. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim wa lafdhu lil Muslim. Nah, ini merupakan hadis yang kita akan bahas di pagi hari ini. Kalau kita lihat secara garis besarnya masih berbicara tentang birrul walidain, bukan silaturahim tapi birrul walidain. Di sini dikatakan An Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah bin Amr ibn As ini sahabat yang sering kita singgung namanya. Ibunya bernama Rabithah. Ada Ra'ithah, ada yang bilang namanya Ra'ithah bintil Hajjaj, yaitu Ra'ithah bintil Hajjaj As-Sahmiyah. Jadi ibunya, kalau bapaknya jelas, yaitu Amr ibn As. Bapaknya Amr ibn As, makanya Abdullah bin Amr ibn As. Ibunya bernama Ra'ithah binti Al-Hajjaj As-Sahmiyah. Abdullah sebelum masuk Islamnya ada yang mengatakan namanya Al-As.
Namanya seperti nama kakeknya, Al-As. Jadi aslinya namanya As bin Amr ibn As. Jadi As itu pakai shot ya, Ain As pakai shot. Itu kalau mirip-mirip kayak maksiat, Asin. Ini orang yang apa? Maksiat, Asin. Maksiat dari kata-kata asa, yaitu al-asa ini kalau orang Arab suka bilang apa, suka maksiat, Asin. Jadi nama aslinya As. Akhirnya ketika masuk Islam diganti sama Nabi menjadi Abdullah. Karena memang Nabi Muhammad SAW nggak suka kalau ada orang namanya itu mengandung hal yang buruk. Nama itu tidak mesti berbau bahasa Arab, tidak mesti berbau apa, nama-nama Quran, nama hadis, enggak, bebas saja. Yang penting tidak mengandung apa, keburukan. Yang pertama, nama itu jangan mengandung kemusyrikan. Itu nggak boleh. Kalau zaman dulu banyak tuh namanya Abu Syamsin, Abdul Latta, Abdul Uzza, itu musyrik tuh. Hamba matahari, hamba bulan. Nama ini juga suka kita salah. Abdul Bahri, itu Bahri itu apa? Lautan. Jadi kalau Abdul Bahri, hamba lautan. Memang apa maksudnya hamba lautan? Yang benar kalau Bahri itu Abdul Bari. Bari itu nama Allah. Abdul Bari, yang aslinya itu nama Abdul Bari. Nggak boleh Abdul Bahri atau Abdul Bari. Kalau Bahri lautan, Bari daratan. Abdul Bari berarti namanya hamba daratan. Suka keliling kali ini. Abdul Bahri layang kali. Ini nama ini kadang-kadang kita Abdul Bahri. Aslinya ada Abdul Bari. Al-Bari itu nama Allah. Jadi Abdul Bari. Cuman refleks kita suka manggil apa? Abdul Bahri. Al-Bahri itu lautan. Bari darat. Fil barri wal bahr. Itu fil barri wal bahr, kan kita suka doa fil barri wal bahr. Fil barri daratan, bahr lautan. Jadi jangan pakai Abdul Bahri atau Abdul Barri. Yang ada Abdul Bari, yaitu Abdul Bari. Masih Abdul Bari. Jadi hamba Allah itu Abdul Bari. Nama-nama begitu nggak boleh. Nama-nama yang mengandung kemusyrikan atau nama-nama yang mengandung keburukan, maksiat. Ini nama yang nggak bagus. Nama yang mengandung apa? Kemaksiatan, tidak boleh. Begitu juga nama-nama yang artinya jelek, walaupun nggak mengandung maksiat, nggak mengandung kemusyrikan, tapi artinya jelek. Baik jelek itu karena ada sejarah yang jelek. Firaun itu juga namanya kurang bagus. Ada yang nama Firaun, sejarahnya nggak bagus. Atau Korun, apa nama Korun? Biar kaya. Jangan. Korun kan orang kaya, tapi kayanya apa? Jelek sejarahnya. Itu kalimat-kalimat apa, nama-nama yang kurang bagus terjemahannya. Atau mungkin kalimat yang mengandung suatu celaan di dalam Al-Quran atau hadis, seperti Jahannam, Wail, namanya Wail. Kelihatannya keren, Wail. Wailul likulli humazatin, Wailul lil musallin, Wail. Nah, itu nggak bagus nama-nama kayak gitu. Nah ini namanya nggak bagus, yang mengandung maksiat, As. Maka diganti oleh Rasul menjadi Abdullah. Maka dikenal menjadi Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Kalau Asim kakek nggak ada masalah, memang belum muslim, jadi nggak bisa diganti karena udah apa? Udah meninggal. Dan beliau ini fisiknya kalau dilihat dalam kitab Al-Imam Al-Dhahabi dan kitab Syiar Al-Nubala, fisiknya itu dia ini orangnya apa? Gemuk. Dia orang itu gemuk. Terus azimul badan, perutnya gede. Orangnya mau orang gede, jadi perutnya apa? Besar. Dan ahmar, sedikit kemerah-merahan, putih sampai kulitnya merah. Putihnya putih banget sampai kemerah-merahan lebih banyak. Jadi putihnya itu mendekati merah. Itu kayak bule berarti. Terus perutnya gede, badannya gede. Ini adalah siapa? Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dan beliau
ada yang mengatakan bergabung dengan Nabi Muhammad pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Mulai bergabung. Dia masuk Islamnya lebih dulu daripada ayahnya. Jadi dia masuk Islam dulu, kemudian dia dakwahi ayahnya, dan akhirnya ayahnya Amr masuk Islam. Jadi dia menjadi guru daripada ayahnya. Ini menunjukkan pelajaran untuk kita. Kalau kita belajar, walaupun guru kita lebih muda, nggak ada masalah. Bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang jelek. Kita nggak mesti guru kita harus lebih tua, nggak mesti begitu. Bahkan seandainya anak kita sendiri pinter, jangan malu untuk apa? Belajar dari anaknya. Ini Amr ibn As belajarnya dari Abdullah, anaknya sendiri. Makanya para ulama, Al-Imam Zahabi dan yang lainnya, kalau dilihat kemuliaan secara agama, tentunya Abdullah lebih mulia daripada Amr. Jadi Abdullah itu lebih banyak fadailnya, keistimewaannya, keutamaannya dibanding ayahnya. Jadi anaknya lebih mulia daripada ayahnya. Kan rata-rata kebanyakan ayah itu lebih mulia daripada anaknya, kebalik. Dan tentunya ceritanya sangat banyak tentang Abdullah bin Amr bin As. Amalan yang paling dia menonjol adalah yang pertama, baca Quran. Awalnya dia setiap malam khatam Quran, setiap malam khatam Quran. Akhirnya ditegur oleh Rasul dan tidak boleh menghatamkan satu malam satu khatam. Disuruh menghatamkan sebulan sekali. Tapi dia minta sama Nabi, ya Rasul, tolong izinkan saya untuk bisa khatam, jangan sebulan sekali, kelamaan. Maka dikasih izin 20 hari. 20 hari sekali khatam. Dia teriak lagi, ya Rasul, kelamaan. Akhirnya dapat izin 10 hari. Di dalam riwayat Imam Nasai 10 hari berhenti. Tapi di riwayat yang lain dia bilang kelamaan ya Rasul. Dikasih 7 hari. Dia tolak lagi, ya Rasulullah, nggak kuat saya 7 hari, terlalu lama untuk khatam. Dikasih 3 hari dan selesai, tidak diizinkan lagi kecuali 3 hari. Akhirnya disinilah terjadi perbedaan ulama fikih, bolehkah menghatamkan Quran 1 hari? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melarang Abdullah bin Amr, kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan boleh. Karena ada para ulama seperti para imam 4, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, setiap hari di bulan Ramadan 1 kali khatam. Setiap hari. Berarti kalau 30 hari 30 khatam. Enggak, itu kalau 1 hari. 1 hari sampai hari ke-20 itu 1 hari 1 kali khatam. Tapi di 10 hari kedua terakhir 1 hari 2, siang khatam, malam khatam. Berarti berapa? Banyak khatam deh. Itu khatam beneran, bukan 23 kali. Kalau kita khatam juga. Qul huwallahu ahad, Quran. Surat Al-Ikhlas sepertiga. Berarti kalau kita baca 3 kali khatam. Langsung baca 2 khatam. 2 khatamnya lebih panjang daripada 23 kali. Nah, ini adalah ulama membolehkan jika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena syahrul Quran. Yang kedua, karena di bulan Ramadan itu tidak tadabbur. Karena kalau kita di khatam Quran itu bagusan kita baca dengan tafsir atau baca begitu aja. Di bulan Ramadan baca begitu aja lebih afdal daripada baca tafsir. Tapi di luar Ramadan bagusnya tadabbur. Pelan-pelan 1 dipelajari, 2 nambahin, pelajari apa maknanya, apa hikmah itu. Makanya kata para ulama tidak akan ada yang bisa mentadabburi Quran bila menghatamkan 1 hari 1 khatam. Tidak mungkin tadabbur. Tapi sekelas imam udah tadabbur dan ngotot tadabburnya. Tiap hari dia tadabbur Quran. Jadi bulan Ramadan tinggal baca doang udah otomatis sudah masuk. Nah kita beda tentunya. Nah ini tentunya karena Abdullah bin Amr dilarang 1 hari 1 khatam. 3 hari boleh kata para ulama. 3 hari khatam Quran boleh, tapi itu pun tanpa tadabbur. Biasanya orang sekarang 3 hari khatam tapi tanpa tadabbur. Yang bagus adalah
7 hari sekali. Kalau mau menghatamkan apa? Al-Quran itu ada tadabbur, walaupun tidak terlalu apa? Tidak terlalu mentadabburi terlalu dalam, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa. Dan ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Kemudian puasa, dia juga sangat-sangat suka dengan puasa. Dialah yang dulunya tiap hari puasa, namanya Shaumud Dahr. Dalam syariat disebut Shaumud Dahr. Shaumud Dahr itu puasa sepanjang tahun. Mungkin pernah kita dengar fadilahnya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Muslim, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Itu ada kata Rasul, kana kasiyamid dahr. Man shoma Ramadhan, siapa yang puasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Itu ada kata-kata Shaumud Dahr. Dan Abdullah bin Amr bin As puasa dahr. Tapi ditegur sama Nabi, jangan terlalu banyak puasa. Cukup puasa Senin Kemis. Kata dia, terlalu sedikit ya Rasul. Ditambahi ayyamul bid 13, 14, 15. Terlalu sedikit ya Rasul. Da'ani astamti bi quwwati. Biarkan saya ya Rasul menikmati kekuatanku, saya kuat ya Rasul. Kalau cuma Senin Kemis sama 13, 14, 15 terlalu dikit. Maka sum al-hurum batru. Sum min al-hurum batru. Puasalah di bulan-bulan haram. Bulan Rajab. Ya, kan bulan haram itu pada Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab belum masuk? Belum. Bulan Rajab itu bulan haram. Mau banyak puasa silakan di situ kata Rasul. Dia bilang lagi, "Da'ani astantiqu bi quwwati ya Rasulullah." Ya Rasul, saya punya kekuatan, saya punya tenaga, terlalu sedikit. Kalau cuma puasa Senin Kemis tambah 13, 14, 15 tambah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Akhirnya kata Rasul, tidak ada puasa yang lebih bagus daripada puasa Daud. Itu puasa Daud ceritanya dari Abdullah bin Amr bin As. Dan akhirnya Abdullah bin Amr bin As puasa Daud. Ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan yang menarik, beliau ini sangat-sangat suka belajar di sisi Nabi sambil megang pulpen dan kertas. Paling demen dia. Nabi setiap ada Rasul, di situ ada Abdullah tulis. Semua. Dan setiap dia tulis apa? Yang dibaca apa? Jadi habis nulis apa? Tapi tetap disimpan. Itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini kelas Abdullah bin Amr kita enggak, kita ngapal doang. Tapi sekarang kadang-kadang nggak pakai Abdullah, nggak pakai ini, pakai merekam, ntar udah ada, ntar resumenya udah ada dari satu wali, ntar ada nggak jadi apa? Nah, tapi alhamdulillah wakil untuk bisa apa? Ini Abdullah bin Amr bin As model begitu. Ini Abdullah bin Amr bin As. Yaitu bahkan Nabi marah pun ditulis juga sama dia. Nabi lagi ngomel-ngomel tuh. Bukan cuma lagi nasihat, Nabi lagi negor fulan ditulis. Negor ditulis. Nah, ya Rasulullah aktubu minka. Ya Rasul, saya menulis semua darimu ya Rasul. Mau dalam keadaan ridha atau dalam keadaan kau suka biasa atau dalam keadaan marah tertulis. Akhirnya sahabat negor Abdullah, itu kau tulis semua yang dari Rasul wajar, tetapi kalau lagi marah bisa ditulis juga. Maka Nabi ngasih tahu sama Abdullah, uktubu anni. Tulis saja semua dariku. Apapun yang keluar dari lisanku tulis. Wallahi, aku tidak akan berucap kecuali dalam keadaan hak. Walaupun dalam keadaan marah, tetap omongan saya tidak akan keluar dari kebenaran. Nah, ini luar biasa. Akhirnya tulislah semua yang keluar dari Nabi Muhammad SAW. Dan beliau termasuk orang Abdullah bin Amr bin As yang diizinkan oleh Nabi untuk menulis selain Al-Quran. Karena di zaman Rasul itu banyak yang gak diizinin nulis selain Al-Quran. Ummu anni, katanya semua yang dariku hapus illa Al-Quran, kecuali Quran jangan dihapus. Artinya yang nulis ayat-ayat Quran tulis, tapi selain aku hadis dan yang lain tulis hapus. Kecuali Abdullah bin Amr dapat izin untuk menulis semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Inilah Abdullah bin Amr bin As. Karena memang menulis itu ada banyak ulama mengatakan qayyidu al-ilma bil kitabati.
Qayyidu al-ilma. Ikat ilmu itu dengan apa? Dengan tulisan. Karena hafalan itu man hafidha far wa ma kataba far. Katanya apa? Siapa yang menghafal far, dia bisa lari. Wa man kataba, dan siapa yang menulis qarra, itu netep. Itu adalah lebih apa? Hafalan lupa-lupa tetap tulisan masih ada. Kadang-kadang pikiran lagi enak, nyaman, hafalan nongol. Kalau lagi stres, hilang. Tapi di kertas nggak bakal hilang, tetap ada. Ini otak kan kadang-kadang begitu. Lagi banyak pikiran lupa, tapi giliran seneng nongol semua. Nah ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Beliau meninggal tahun 63 Hijriah. Abdullah bin Amr bin As meninggal tahun 63 Hijriah. Khilaf di antara para ulama meninggalnya di mana. Ada yang mengatakan di Syam, di kota Syam. Syam ini dulunya luas. Syria itu Syam, Mesir itu Syam, bahkan Palestina disebut juga Syam. Tapi sekarang sudah berpisah. Syam itu Syria, Mesir ya Mesir, Palestina dan sekitarnya dipotong-potong. Karena zaman Rasul zaman sahabat nggak dijadikan satu. Tapi setelah kesini orang-orang non-Muslim tentunya berusaha untuk potong-potong, dan akhirnya terpotong-potonglah negara Timur Tengah itu. Kalau mereka bersatu menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang luar sana. Makanya mereka tidak mau negara Timur Tengah bersatu, akhirnya dipisahlah menjadi macam-macam, yaitu beberapa kota-kota atau wilayah lain, negara-negara yang kecil-kecil. Kemudian beliau ini ada yang mengatakan meninggal di kota Mekah. Riwayat khilaf di antara para ulama. Meninggal di kota Mekah. Kota Mekah juga berbeda. Di kota Mekahnya apa sekitarnya? Ada yang bilang di Taif, ada yang bilang di Taif, di Mekah tapi di kota Taif. Wallahu a'lam, karena Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar juga tidak menguatkan di negeri mana beliau meninggal dunia. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan Abdullah bin Amr bin As meninggal di Taif, meninggal di Mekah, meninggal di Syam, semua riwayatnya ada di dalam kitab yang ditulis oleh para ulama. Alhamdulillah beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 700 hadis. 700 hadis yang ditulis di dalam kitab Bukhari Muslim, tidak terlalu banyak. Bahkan yang sepakat seperti hadis ini muttafaqun alaih, ada yang mengatakan hanya 7 hadis. Ada yang mengatakan 7 hadis muttafaqun alaih. Sementara yang terpisah Imam Muslim, ini pakai lafaz Imam Muslim, ada 20 hadis. Imam Muslim ada 20 hadis mengeluarkan dari kitab dari riwayat Abdullah bin Amr bin As. Muttafaqun alaih sudah kita jelaskan. Apa itu muttafaqun alaih? Lafaz dan maknanya sama di Bukhari dan Muslim. Persis. Maknanya lafaznya sama. Itu namanya muttafaqun alaih. Kadang-kadang hadis kita lihat hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Berarti lafaznya beda-beda, tapi maknanya sama. Makanya di Bukhari dan Muslim ada dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Itu namanya Bukhari Muslim. Jadi supaya saya ingat, saya ulang-ulang, kalau baca hadis muttafaqun alaih, muttafaqun alaih itu berarti ini hadis ada di Bukhari, ada di Muslim, redaksi dan maknanya sama. Itu muttafaqun alaih. Itu lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi daripada Bukhari Muslim. Kalau hadis Bukhari Muslim, hadis ini maknanya ada di Bukhari Muslim, redaksinya apa? Berbeda. Maka kedudukannya, jadi yang paling tinggi itu muttafaqun alaih, baru Bukhari Muslim. Jadi muttafaqun alaih lebih tinggi. Langsung saja, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Aqbala rajulun ila nabiyillah. Telah datang rajul, seseorang, ila nabiyillah, kepada nabinya Allah. Ini sedikit beda, nabiyillah. Biasanya ila an-nabi. Tentunya kalau pakai alif lam, nggak usah pakai lafzul jalalah. Ja'a aqbala rajulun ila nabi. Karena pakai al itu namanya al-ma'rifah, sudah nggak pakai apa, sudah nggak perlu pakai, karena kalau sudah idhofah tidak perlu belakang itu pakai ma'rifah, harus nakil. Nah,
Dikatakan ila nabiyillah karena tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam nggak pakai jalalah, yaitu aqbala rajulun ila nabi. Nah, itu sudah cukup. Tapi karena di sini nggak pakai apa alif lam ini, maka harus diidhofahkan kepada lafzul jalal. Aqbala rajulun ila nabiyillah, telah datang seseorang ke nabinya Allah, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama aqbala rajulun ila rasul, jadi ila rasuli. Tapi kalau nggak pakai aqbala rajulun ila rasulillah, itu apa? Sama mungkin karena kalimat ila nabiyillah itu jarang, kebanyakan ila rasulillah. Nah, ini tentunya sama saja. Tetapi Ustaz, ini kenapa Imam Muslim misalkan nggak merubah aja biar gampang, aqbala rajulun ilan nabi, kan lebih enak. Atau ja'a aqbala rajulun ila rasul. Itu kata para ulama tidak boleh. Itu kalau suka merubah lafaz yang didengar dari gurunya, itu nanti hadisnya bisa dhaif. Walaupun artinya sama. Misalkan Bapak dengar di pagi, aqbala rajulun ila nabiillah, faqala, nanti setelah dari sini ada kita ngomong, saya dengar tadi dari hadis Rasulullah, aqbala rajulun ila rasulillah atau aqbala rajulun ila an-nabi. Itu antum dhaif riwayatnya itu tadi. Walaupun artinya apa? Sama, artinya sama, tapi redaksinya kan dengarnya nabiillah. Kenapa diganti ila nabi atau ila rasul? Mestinya antum cerita aqbala rajulun ila nabiillah. Itu namanya apa? Tidak boleh berubah. Jadi berubah lafaz walaupun artinya sama dalam ilmu hadis bisa mengurangi derajat kehadisannya. Kalau kita kan sama aja. Saya tadi ke Arkom, saya tadi datang ke masjid Arkom, sama aja tuh. Saya tadi datang ke masjid di Bantarjati, namanya saya lupa, itu udah riwayat itu lemah itu. Yang ketua DKM-nya ini, yang RW-nya ini nggak bisa. Itu walaupun maknanya sama, tapi ya Pak, lemah tuh cerita itu. Makanya kata Imam Ibnu Salah, seandainya zaman dia ada rawi-rawi itu kebanyakan dhaif, karena banyak suka merubah makna. Apalagi tahun 2023 kalau rawi hadis kayaknya palsu semua kita, bukan dhaif lagi. Orang kita banyak cerita merubah, bukan cuma lafaz tapi diubah ceritanya walaupun sama. Itu melemahkan. Ini hebatnya orang-orang dulu. Makanya jangan ditanya kenapa saat nggak diganti biar aqbala rajulun ilan nabi. Gak boleh, karena dia dengarnya dari rawi gurunya ngalimat ila nabiillah. Datang seseorang kepada nabinya Allah. Dia ngapain? Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Ubayyuka alal hijrah wal jihad. Abtaghi al ajra min Allah." Ya Rasul. Dia datang ke Nabi Muhammad. Dia bilang, "Ya Rasul, saya ingin berbaiat." Ingin berbaiat itu mengucapkan janji setia, baiat. Sering kita dengar baiat ya. Ini baiat untuk apa? Saya berbaiat berjanji setia untuk hijrah dan berjihad. Hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan baiat itu ada. Baiat itu ada di dalam syariat. Dan baiat itu boleh diucapkan yaitu terhadap urusan keagamaan. Dan baiat itu yang sifatnya umum. Maksudnya apa? Misalkan saya belajar di Masjid Al-Arqam, gurunya berbaiat, kamu mau ngaji sini ya harus baiat tuh. Seperti zaman sahabat dulu baiat sama Nabi. Baiatnya apa? Saya berbaiat bahwa saya tidak akan ngaji di tempat lain kecuali di Masjid Arqam. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, karena itu sifatnya khusus. Belajar tidak ada baiat. Jadi antum kalau belajar tempat ini nggak boleh belajar tempat lain. Itu baiat nggak sah. Baiat tidak benar itu. Membatasi belajar. Padahal Nabi bilang utrubul ilma minal mahdi ilal lahad.
Rasul bilang, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah fartau." Kalau kalian lewat taman-taman surga, mampir. Berarti kan di mana saja kita disuruh mampir. Jadi ada pembaiatan di dalam majelis ilmu tidak boleh. Ini namanya baiat. Tapi kalau baiat, kamu belajar sama saya, ayo baiat dulu. Baiatnya apa? Saya berbaiat berjanji setia untuk menjaga Islam secara benar. Saya akan menjalankan itu boleh, baiat umum. Tapi kalau baiat apa? Khusus, ini hati-hati. Mau belajar sama saya, baiat. Saya berbaiat, saya tidak akan ngaji sama guru kecuali ustaz. Saya berjanji dengan nama Allah. Ini baiat nggak benar nih. Kan suka ada tuh. Jadi kalau ada pengajian yang dibaiat dulu, tanya dulu, benar apa enggak tuh baiatnya? Karena ada Pak. Orang nggak mau ngaji di tempat lain kecuali di tempat dia, karena sudah berbaiat. Nanti kalau dia ngaji tempat lain jadi murtad, masih murtad dari pengajian dia. Nah yang model begini, awas kalau ada di Arkom, majlis-majlis taklim yang dibaiat dulu, lihatin baiatnya bagaimana. Ustaz baiat untuk tidak maksiat boleh, baiat untuk menjalankan syariat Islam boleh. Tapi kalau baiat untuk tidak keluar dari kelompoknya, baiat tidak ngaji dengan guru lain, baiat tidak keluar dari organisasi lain, tidak boleh, nggak boleh ini baiat. Jangan dipakai dalil Nabi. Urusan orang datang ke Nabi baiat, coba baiatnya apa? Al-hijrah wal jihad. Saya ingin hijrah berpindah dalam artian yang tadi nggak baik menjadi baik. Yang tadi ibadah menjadi lebih ibadah lagi. Yang tadinya maksiat menjadi ibadah. Itu namanya hijrah, berpindah, selalu melakukan hal yang baik dan jihad. Saya lakukan karena Allah.